pemotongan karena uang ataupun dana BOP itu langsung ditransfer di rekening lembaga pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Itu tidak masuk akal. Kenapa? Memang betul lembaga pendidikan itu harus mempunyai rekening pribadi khususnya untuk bagaimana memasukkan deposito ataupun tabungan transferan di suatu lembaga tersebut. Namun hal itu melewati mitra bank daerah saudara. Dan apakah yang terjadi tersebut? Ini adalah fakta bahwasanya di salah satu instansi sesuai di Depodik Republik Indonesia tertentu ada 22 siswa yang mendapatkan BOP. Itu murni karena kami by data di Depodik itu tertentu. Namun ketika nyampe waktu bagaimana suatu instansi menerima dana BOP tersebut, itu tidak terserap semua, hanya beberapa persen. Ada pemangkasan 5 saudara. Di Depodik terdaftar ada 22 siswa, itu jelas sudah dicek beberapa kali. Namun yang nyampe ke salah satu lembaga pendidikan tersebut hanya 16 orang, 16 siswa. Itu kemana pemangkasannya? Alasan ini ke alasan ini, itu hanya suatu permainan saudara. Ketika pihak lembaga pendidikan mengkonfirmasi kepada dinas pendidikan memang ada pemangkasan karena alasan itu biaya administrasi, biaya SOS dan sebagainya untuk bagaimana diakui oleh Depodik. Ini yang masalah yang tidak jujur pemerintah area ataupun pemerintah daerah. Tentu ini jelas indikasi permainan dari pemerintah daerah terhadap pemangkasan tersebut, karena tidak mungkin Depodik yang terdaftar di Depodik tersebut itu suatu bentuk manipulasi yang wujud-wujudnya mengecewakan rakyat. Tidak mungkin kalau ini tidak ada permainan dari pihak pemerintah daerah. Baik, kami cuma menanggapi dan juga ingin memperjelas apa yang sudah ditanggapan dari Kadisdik Pendidikan Pamekasan, yaitu yang terhormat Bapak Ahmad Zaini. Ya, pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2001 bab 5 tentang pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana, paragraf 1, bahwa satuan kepala pendidikan itu melakukan perencanaan. Yang kedua adalah mengisi dan juga memutakhirkan data Depodik. Yang ketiga adalah penggunaan dana. Yang keempat adalah pelaporan. Atas dasar undang-undang dan juga pemerintah Menteri nomor 9 tahun 2001 tercantum bahwa paragraf 2 pengolahan dana oleh pemerintah daerah, pasal 21 ayat 1 poin A, daerah atau tim tidak boleh melakukan atau pungutan apapun. Dan sebelum SKD, satuan kepala pendidikan di bawah itu melakukan pengisian dan juga dinas pendidikan daerah melakukan verifikasi dan juga validasi untuk dimunculkan di Depodik daftar pokok pendidikan pusat. Kenapa? Ketika hari ini satuan kepala pendidikan di bawah sudah waktunya mengambil dana BOP dan semacamnya, itu terpangkas secara otomatis. Apakah ini tidak dicurigai? Ingat kawan-kawan, ingat saudara-saudara,
Yang kita perjuangkan adalah mandat dan juga suara-suara rakyat hari ini. Billahi, saya rela pertaruhkan nyawa saya demi kepentingan rakyat hari ini, kawan-kawan. Jika dinas pendidikan tidak lagi jujur dan juga dinilai pro terhadap oknum yang sangat merugikan lembaga-lembaga di bawah naungan dinas pendidikan hari ini. Alasan refocusing dan semacamnya ini terjadi pada tahun 2021. Alasan itu adalah pasti otomatis pandemi COVID-19 yang harus menelan biaya triliunan banyak, kawan-kawan. Kenapa pada tahun 2020 pandemi juga muncul pada saat itu? Kenapa tidak dilakukan refocusing? Kami by data. Kalau alasannya refocusing tidak sangat masuk akal hari ini, karena sudah jelas Dapodik pusat sudah memunculkan nama-nama yang sudah berhak menerima dana BOP tahun 2021. Kenapa kok terpangkas? Pasti ada main. Kami boleh curiga, asalkan berdasarkan data dan juga fakta-fakta di lapangan, kawan-kawan. Cek. Untuk BOP saya tambahkan Pak Zeni, jika sampean kemarin menanggapi di media bahwasanya Dirjatim hanya memfitnah, hanya melakukan tudingan, saya bicara masalah data. Khususnya di daerah Pantura, saya katakan Pak, untuk refocusing saya bacakan pengurangan BOP sesuai izin. OSS dikurangi 5 orang, SPPL dikurangi 4 orang, PUPR dikurangi 3 orang, IMB dikurangi 2 orang, SLF dikurangi 1 orang. Jika sampean mengatakan bahwasanya itu otomatis, berikan penjelasan terhadap lembaga-lembaga yang ada di Pantura khususnya. Ya, namun faktanya bagaimana dinas pendidikan ingin menjelaskan terkait hal itu, jika sosialisasi saja masih dimintai fee, saya katakan 100.000 untuk biaya sosialisasi. Ini bukti Pak, ada di handphone saya. Sampean mau minta bentuk rekaman suara, bentuk video, bentuk data, saya mengantongi hal itu. Bahkan jika sampean mau minta orang-orang yang diduga terkait untuk hal itu, saya punya foto. Ini jelas Pak, Dirjatim tidak pernah main-main. Karena kenapa? Yang saya pikul, yang saya emban, ini murni dari orang tua saya yang mendidik saya, baik itu dari saya pendidikan usia dini sampai saya selesai S1. Perlu sampean katakan, perlu sampean ketahui untuk hal itu Pak. Dan yang kedua, tolong jelaskan kepada kami, karena saya ini termasuk masyarakat rakyat Kabupaten Pamekasan, khususnya yang ada di daerah Pantura. Tolong jelaskan terhadap saya, jangan bodohi keluarga saya, jangan bodohi orang tua saya dengan apa yang dikatakan bahwa daerah Pantura itu termasuk zona merah. Ini yang menjadi pertanyaan khususnya yang ada di lembaga Pantura. Dan ini perlu sampean ketahui. Untuk hal ini Pak, saya siap Pak, nyawa saya Pak kehilangan. Wallahi Pak, mun kau lemah makin ridho Pak. Perlu sampean ketahui untuk hal itu Pak ya. Oke, persoalan itu mungkin sudah dipaparkan oleh teman-teman, bahwasanya temuan pemangkasan di lapangan sudah itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Bab 5 Bagian tentang pengelolaan dana oleh pemerintah daerah pasal 21, bahwasanya pemerintah daerah apapun lembaga yang mempunyai koordinasi penting khususnya kepada pemerintah daerah dinas pendidikan tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apapun yang sumbernya dari dinas BOP. Biar untuk memvalidkan pernyataan kita iringi dengan persoalan data.
hasil rekaman kami. Mari kita simak bersama-sama.